Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan yang saya ambilkan ayat firman Tuhan dari Lukas 10 ayatnya yang ke-42 yang berbunyi demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tema Bahana Morning Devotion hari ini hanya satu kata dan cukup menarik. Temanya saya berikan adalah tema cinta. Cinta bukan hanya sekedar sebuah perasaan. Karena sejatinya cinta adalah saling memahami. Jadi di dalam sebuah cinta tanpa kesepahaman, kekecewaan bisa saja timbul dan akhirnya memadamkan rasa cinta yang kita miliki itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi, antara jatuh cinta dan hubungan cinta adalah dua hal yang jauh berbeda. Ya. Jadi ini kita pasti semua, saya yakin sekali pernah mengalami yang namanya cinta. Bahkan jatuh cinta, ya semua orang pasti pernah mengalaminya. Nah, tetapi contoh ya, saya jatuh cinta kepada si A, belum tentu A itu jatuh cinta kepada saya. Ya, itu yang dinamakan dengan jatuh cinta. Ya. Kalau hubungan cinta, kita menjalin sebuah hubungan cinta, diperlukan rasa untuk saling memahami dan dipahami. Mencintai dan dicintai. Mempercayai dan dipercayai. Dua hal itu yang harus kita bangun dalam sebuah hubungan cinta. Jadi tidak bisa hanya mencintai, tapi juga harus dicintai. Demikian juga sebaliknya, tidak hanya dicintai, tapi juga kita harus mencintai. Kalau dua hal ini dapat dikembangkan secara bersamaan, maka akan memperkuat cinta atau hubungan yang kita miliki dengan seseorang. Ya. Nah, ini yang kita belajar dari kisah firman Tuhan pagi ini, ya, dari Maria, belajar dari Maria. Tentunya kita semua tahu dan mungkin hafal ya di luar kepala kisah ini, di mana Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Saat Marta sibuk dengan segala urusan, melayani tamu, melayani Yesus dengan masakan dan segala macam, ya, tetapi Maria justru memilih untuk duduk diam di bawah kaki Yesus dan mendengarkan Yesus bercerita, mendengarkan Yesus mengajar. Ya. Nah, inilah hubungan kita belajar dari antara Maria dan Yesus ini. Maria mencintai Yesus, ya kan, sehingga dia memilih untuk duduk dekat dengan Yesus. Dan Yesus pun juga mencintai Maria. Dibuktikan dengan apa? Dengan, kalau kita baca kisah selanjutnya, Yesus mau membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita belajar pagi hari ini. Ya, hubungan cinta kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita mencintai Tuhan atau tidak? Karena Tuhan sendiri itu juga sangat mencintai kita. Itu sudah terbukti ya, Tuhan rela berkorban, ya,
di kayu salib itu karena cintanya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai Yesus, apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita untuk Yesus? Hal apa yang sudah kita korbankan untuk Yesus? Dalam sebuah hubungan, kadang kita menuntut ya orang yang kita cintai untuk memahami kita. Kita menuntut pasangan kita untuk mengerti perasaan kita. Nah, sama. Yesus itu sangat memahami kita. Yesus itu sangat mengerti perasaan kita. Saat kita sedih, Yesus tahu. Saat kita butuh sesuatu, Yesus tahu. Tetapi sebaliknya, apakah kita juga mengerti? Apakah kita juga memahami apa maunya Yesus dari hidup kita? Itu sebuah pertanyaan yang mari kita jawab masing-masing dari diri kita pagi hari ini. Ya. Sejauh apa atau sejauh mana kita mencintai Yesus? Sejauh apa kita memahami kehendak Yesus? Apa mau Yesus dari dalam hidup kita? Pagi ini kita belajar dari Maria. Yesus tidak menuntut yang sulit dari kita. Dia cuma mau kita selalu dekat dengan Yesus. Ya. Yesus cuma ingin kita duduk di kakinya, ya, di hadiratnya setiap hari, mengerti, mendengarkan suaranya, ya kan? Ya. Ini yang kita pelajari dari Maria pagi hari ini. Di tengah segala kesibukan kita, marilah kita bijaksana untuk memilih yang terbaik. Luangkan waktu untuk duduk dekat di kaki Tuhan, untuk mencari, mengenal, dan memahami isi hati dan pikirannya. Maka Tuhan bukan hanya akan menyingkapkan kehendak dan rencananya bagi kita, Dia bahkan akan memastikan hidup kita dilimpahi dengan berkat-berkat besar. Kita bisa kehilangan segalanya di bumi ini, tetapi tidak akan ada yang bisa merebut hubungan kita dengan Tuhan saat kita memiliki Tuhan yang merupakan sumber segalanya. Bangunlah hubungan cinta dengan Tuhan, sebab yang sanggup menyentuh hati Tuhan adalah hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Kami kembali belajar dari firman-Mu, belajar dari kisah Maria, Tuhan, yang memilih untuk selalu duduk dekat di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, memahami dan mengerti isi hati-Mu Tuhan, memahami kehendak-Mu atas kehidupannya. Pagi ini kami diajari Tuhan untuk kami selalu juga mengerti dan memahami dan memiliki waktu untuk selalu duduk dekat di kaki-Mu Tuhan. Dan memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya saat kami duduk dekat, saat kami memberikan waktu kami untuk selalu dekat dengan Engkau, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat itu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pelajaran singkat pagi hari ini Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami melakukan dan melaksanakan firman-Mu pagi hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.